Pak Taufik, ada tanggapan? Dan juga terhadap nama Pak Taufik, semalam juga selain ibu itu populer banget. Terima kasih Pak Karni. Saya kira Ahok itu sering nyebut nama saya ada beberapa hal. Pertama, dia senang sama saya tuh. Senang dia. Senang maksudnya apa ini? Senang karena, kenapa? Karena saya sering berikan nih, bahwa apa yang Anda lakukan keliru. Yang kedua, dia baru sadar di penghujung akhir masa jabatan bahwa, oh iya Gerindra pernah bawa gua ke singgasana ini. Itu aja sebenarnya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan begini Pak Karni, soal yang disampaikan Bu Tuti itu. Ketika disodorkan kepada kami, ini Bu Tuti saya akan luruskan nih, ya Bu Tuti, selesailah perdebatan tambahan kontribusi pada tanggal 22 Februari. Draft kedua, Bu Tuti sampaikan. Draft pertama November, surat masuk dari Gubernur tanggal 16 November, kemudian diparipurnakan tanggal 22. Dibahaslah oleh kami sama Balek dengan eksekutif. Pasal per pasal diketok. Yang sudah disepakati apa diketok, muncul draft kedua. Saya ingin sampaikan nih, pada draft kedua diteliti oleh kami, ada 13 pasal yang menurut kami tidak sesuai dengan pembahasan. Tidak termasuk pasal 116. Karena pasal soal tambahan kontribusi perdebatannya panjang. Yang pertama, berbagai argumen dalam perdebatan itu. Kenapa angka 15? Kenapa enggak buat 40? Ada yang minimal mesti 5 gitu. Segala macam. Terus yang menarik, ketika perdebatan saya bilang ini. Ini kan pengembang ada yang namanya BUMD. Ini kan enggak butuh saya bilang. BUMD enggak punya duit, nanti minta duit dari kami. Minta PMP, buat ngasih uang ke Pemda, minta uangnya dari Pemda. Itu hampir sama tuh sama Cengkareng nanti. Kan minta uang ke Pemda juga. Terus lapor, karena Ibu Tuti memang senang lapor dengan Pak Gubernur. Dia lapor Pak Gubernur. Kemudian ada alasan lagi, bagaimana kalau kita bikin lex spesialis untuk BUMD nggak perlu bayar? Saya bilang begini. Coba lihat, ada pengembang swasta yang kerjasama dengan BUMD. Nanti pakai bendera BUMD, dia nggak mau bayar. Karena kan nggak boleh bayar. Balik lagi. Ada argumen, kalau perlu izin yang buat BUMD cabut. Kami bilang, Pak itu DMA, dia menang. Bagaimana bisa dicabut? Banyak macam argumen tentang itu. Terakhir kita tanya, karena kita pikir semua yang disodorkan oleh teman-teman eksekutif punya dasar hukum. Kita tanya sama Biro Hukum, ini ada dasar hukumnya apa enggak? Dijawab, saya ingat betul, enggak ada dasar hukumnya Pak Taufik. Ibu Tuti nyaut, ini diskresi. Oh kalau diskresi, kita serahkan kepada... Yang mana yang diskresi? Yang 15% ini. Kalau diskresi kami bilang serahkan aja pada Pergub. Karena bukan kewenangan kami. Maka rumusan 116 ayat 13 itu bunyi. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran, waktu pembayaran, lokasi, tentang kewajiban, kontribusi dan tambahan kontribusi ditetapkan dengan Pergub. Selesai. Tanggal 22. Nggak ada lagi perubahan. Yang 13 pasal justru Pemda sisipin pasal izin. Itu yang menarik buat kami. Izin apa ini? Izin prinsip dan izin pelaksanaan. Itu draft 2 bulan tanggal 22 Februari. Kenapa menarik bagi? Karena ini perdanya beda. Perdanya tata ruang. Draft 1 nggak ada izin. Disisipkan. Itu yang kita hasil sisiran kita. Sehingga DPRD menolak itu. Kenapa? Kita paham. Izinnya udah keluar. Ngapain lagi diatur di sini? Kan izin keluar diatur sebelum ini didorong ke DPRD. Kami dengar. Karena Bu Tuti pernah memaparkan 17 pulau di atasnya nama PT-PT. Kita bilang, itu apa itu? Pemilik. Besok tidak boleh lagi ada itu. Kita bilang, kenapa? Karena secara psikologis mengganggu kami dalam perdebatan. Jadi sebenarnya kalau yang 15% selesai itu. Coba lihat draft 2. Tanggal 22 Februari. Kemudian, kalau saya bilang sih Ahok itu, ini Pak Gubernur nih, Ahok.
Agak lebay sedikit nih Pak Karni. Agak apa? Lebay. Saya sampaikanlah simulasinya Bu Tuti ke Ahok. Di ruang VIP. Ada Pak Sekda. Pak Gubernur. Ini simulasi dari anak buah Bapak. Tambahan kontribusi. Apa jawaban Pak Gubernur? Waduh gila Bang. Kalau gitu kita sama dengan ngerampok swasta. Ini saya gak usah dikasih rezeki kalau saya bohong. Saya panggil Pak Sekda. Pak Sekda sini. Pak Gubernur ini ngomong. Keberatan. Kaget dia. Sampai ke ruang paripurna Pak Gubernur masih ngomong. Fik, Bang. Manggil saya Bang. Bang ini sama juga kita ngerampok swasta. Loh di situ dia bilang gila kalau 5%. Pak itu tanggal 8 kan. Padahal tanggal 22 udah clear itu. Tanggal Clear apa? Clear. Saya yakin Pak Gubernur. Clear 5. Enggak ada angka. Karena kan pergub. Ini kan diskresi waktu kami tanya nggak ada dasar hukum. Terus kami bilang untuk apa nggak ada dasar hukum. Kita bahas-bahas. Nanti kalau perlu Pak Karni kita kasih 3 dokumen. Draft 1, draft 2, draft 3. Terakhir 17 Maret. Nggak ada perubahan. Itu kesaksian saya juga di pengadilan. Tapi ya kesaksiannya Pak Ahok tuh semalam, Pak Taufik itu ngotot loh supaya itu jadi 5. Nggak ada 5. Iya 5 doang, nggak ada tambahan 10. Enggak, bukan itu. Kami minta dasar hukumnya. Soal argumentasinya banyak orang. Semua berargumentasi ketika dalam pembahasan. Namanya pembahasan itu boleh aja berargumentasi kayak apa Pak Karni. Tadi saya bilang ketika ditanyakan bagaimana BUMD, ada yang bilang usulan juga kalau gitu kita cabut aja lah izin BUMD. Jadi banyak. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa tambahan kontribusi itu karena tidak ada dasar hukum maka dipergubkan. Itu 116 Bu Tuti ya, ayat 13. Silahkan lihat. Nah ini yang nggak diinformasikan oleh Bu Tuti ke Pak Ahok. Bahwa ini udah dipergubkan. Saya kira dia demen dengan pergubkan. Pak Ahok kalau dipergubkan demen. Bisa nentuin sendiri. Mau 40, mau 100, mau enggak silahkan. Ya tapi secara hukum apa bisa ya memungut dari swasta hanya dengan pergub tanpa disetujui DPR? Kan kita tanya. Kalau nggak ada dasar hukumnya, karena saya ingat betul yang ngomong diskresi Bu Tuti. Pak Taufik ini diskresi. Oh kalau diskresi monggo kerso. Kalau gitu. Yang ngomong tidak ada dasar hukum, Biro Hukum, Pak. Biro Hukum bukan DPRD yang tanya. Kayak apa nih gitu. Baik Pak Taufik, sekarang saya mau dengar Mustaqim Dahlan, Dewan Daerah Walhi, Jakarta. Baik, Bang Karni, kawan-kawan sekalian, salam adil dan lestari. Pertama, kita nggak mau terjebak dulu dengan Kepres 95, karena itu sudah ada turunannya, artinya sudah dilengkapi dengan yang berikutnya. Kemudian kita juga nggak mau terjebak dengan kontribusi 15%. Kalau kita lihat izin pelaksana reklamasi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, di situ yang menandatangin 5% adalah Gubernur. Jadi tanda tangannya di situ, ya tanda tangan. Maksud ada Pulau G yang saya lihatin tadi. Ya, yang 5%-nya itu. Ya, jadi sudah jelas bahwa 5%-nya itu ada di izin pelaksana reklamasi. 5%, berarti sudah jelas siapa yang mengeluarkan itu. Kemudian kami menyuarakan dari nelayan Teluk Jakarta. Di sini saya perkenalkan dulu ada Porkeman ya, Pak Haji, Forum Masyarakat Nelayan Muara Angke. Bang Karni, kami selaku warga dan nelayan di Teluk Jakarta mengapresiasi kepada Bapak Rizal Ramli, Menko Maritim, ya, yang mengucapkan terima kasih karena sudah ada di pihak yang benar menurut kami. Kenapa itu? Kita lihat pada tanggal 17 April 2016 itu nelayan Teluk Jakarta menyegel langsung Pulau G. Perlu diketahui bahwa ini
sedang merebut hak-hak nelayan. Jadi nelayan itu sebenarnya butuh laut. Nelayan tidak butuh reklamasi. Nelayan tidak butuh pulau palsu, pulau reklamasi yang penuh dengan korupsi. Kami nyatakan itu. Kemudian kalau tadi Bu Tuti bilang alur lautnya tidak terganggu, kemudian nelayan tidak terganggu, kita lihat pada tanggal 4 Mei 2016 itu ada Menko Maritim, kemudian ada Menteri KKP, kemudian ada Menteri KLHK, itu datang langsung ke Muara Angke. Sebelum ke Muara Angke, itu datang dulu ke Pulau CD di Kapuk Naga Indah bersama dengan Gubernur DKI Jakarta. Tapi ketika bertemu dengan nelayan di Teluk Jakarta, bertemu dengan nelayan Muara Angke, Gubernur DKI Jakarta tidak ikut ke sana. Ada apa ini? Nelayan sedang menunggu. Apa maksud Gubernur DKI Jakarta mengatakan di Teluk Jakarta tidak ada ikan lah, kemudian ini bukan nelayan Muara Angke lah, bukan nelayan Teluk Jakarta lah. Artinya semua ucapan-ucapan Gubernur DKI Jakarta atas nelayan di Teluk Jakarta itu sangat-sangat menyakitkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat hari ini ada perahu cumi yang kandas di Pulau G. Jadi alur lautnya itu, alur keluar masuk kapal yang ada di Muara Angke itu tertutup. Kalau dibilang benar digeser, benar. Ada pergeseran pulau. Digeser Pulau G sekitar 200 meter, kemudian itu adalah keluar masuknya kapal. Dari dermaga Muara Angke itu digeser, dan itu tanpa sepengetahuan nelayan. Nelayan tahu dari internet kalau itu sudah dirubah. Makanya kapal ketika keluar, itu mereka kandas semua di sana. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat izin dari KKP, itu pertama ada izin lokasi pelaksanaan reklamasi, kemudian ada izin lokasi material yang diambil untuk melakukan pengurukan. Kita lihat sekarang kenapa Kementerian Lingkungan Hidup merekomendasi untuk di stop Pulau G, karena memang sudah ada kerusakan ekologi, ada kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa. Kita lihat di Kepulauan Seribu ada pulau yang hilang di sekitar Pulau Pari. Kemudian kita lihat di Banten, di Serang ada Pulau Tunda yang sudah rusak. Akibat apa? Akibat pengerukan laut. Nah, sepanjang 42 km, sebenarnya 32 km, ditambah lagi menjadi 42 km dari Teluk Jakarta. Ini kita lihat kapal yang digunakan untuk mengeruk pasir itu kapal yang sangat luar biasa, kapal besar. Bapak Ibu sekalian tahu apa yang diambil dari laut itu? Bukan cuma karang, bukan cuma terumbu karang, bukan cuma biota laut yang dirusak, tapi di situ ada peninggalan harta karun mungkin yang diambil semua itu. Mereka ambil. Siapa yang bisa mengawasi itu? Jadi laut di Teluk Jakarta itu mereka habiskan. Dan ini semuanya diam. Nelayan ketika melakukan perlawanan, maka mereka dihalau. Yang terpenting lagi, reklamasi ini untuk siapa? Kalau dikatakan itu untuk menanggulangi banjir, bagaimana bisa menanggulangi banjir kalau muara lautnya itu diuruk? Menko Maritim dengan tiga menteri itu mengatakan bahwa ketika muaranya itu diuruk, maka pengembang harus menggali kembali muara itu. Karena apa? Ketika muaranya diuruk dari 13 sungai yang mengalir ke laut, maka luasan banjirnya lebih besar. Kemudian ketika ada air rob yang naik, maka dia hantaman arusnya itu lebih besar karena dia ada tanggul. Nah, kemudian yang ketiga, dibilang kalau misalnya reklamasi ini untuk kepentingan orang banyak. Perlu diingat, hasil keputusan PT UN ada 5 keputusannya, salah satunya adalah reklamasi tidak untuk kepentingan masyarakat umum. Dan tidak ada partisipat dari nelayan. Bu Tuti mungkin ingat benar karena saya ikut ya, baik itu KLHS, baik itu AMDAL, kami tetap menuliskan dan merekomendasi bahwa kami menolak reklamasi Teluk Jakarta. Kalau gitu Anda setuju dong dengan putusannya Menko? Ya bukan keputusan Menko saja. Kami katakan mau siapapun yang merusak lingkungan, kemudian itu dikatakan itu korporasi kah, pemerintah kah, gubernur kah, siapa yang merusak lingkungan, maka dia harus bertanggung jawab.
Kalau itu dilakukan oleh swasta, kalau itu dilakukan oleh korporasi, maka pemerintah berhak untuk melakukan perlawanan atas itu. Karena kalau misalnya dibiarkan saja, ya seperti tadi dikatakan, Pulau G itu adanya di Teluk Jakarta dan itu milik nelayan dan sekarang diperbutkan oleh mereka. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Martin Adiwinata.